Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam firqah Islam dan i'tiqadnya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Firqah-firqah yang muncul di kalangan umat Islam jumlahnya cukup banyak. Di antara firqah yang cukup dikenal di kalangan umat manusia adalah yang pertama, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahlun, menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kata ahlun artinya golongan, keluarga, orang yang mempunyai atau orang yang menguasai. Muhammad Idrus Romli mengartikan ahlun adalah keluarga, pengikut atau golongan. Sedangkan menurut Fairuzabad, ahlun adalah pemeluk aliran atau pengikut madhab. Sedangkan menurut Ahmad Amin, kata ahlun jika dikaitkan dengan as-sunnah mempunyai arti orang yang berpaham sunni atau as-sunniyah. Di dalam Al-Quran, kata ahlun disebutkan lebih dari 100 kali, yang maknanya tidak terlepas dari pengertian secara kebahasaan di atas. Kemudian as-sunnah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengartikan as-sunnah sebagai thariqah atau jalan, yaitu jalan yang diridhoi dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah atau oleh mereka yang memiliki otoritas sebagai panutan di dalam masalah agama seperti para sahabat Nabi SAW. Menurut Dr. Kiai Haji Asep Syaifuddin Khalim MA, kata as-sunnah memiliki arti at-thariqah atau jalan dan perilaku. Sedangkan menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kata as-sunnah artinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, yang meliputi perkataan atau aqwal, perbuatan atau af'al, dan ketetapan atau takrir. Sementara Dr. Ahmad Wahid bin Zuhri mengartikan as-sunnah sebagai konsistensi terhadap tradisi Nabi dan sahabat. Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Syiraj MA mengartikan as-sunnah mempunyai makna al-hadis. As-sunnah juga bermakna at-thariqah atau jalan. Dengan demikian, Ahlus Sunnah adalah merupakan jalan para sahabat Nabi dan tabi'in. Di dalam Al-Quran, kata as-sunnah disebutkan sebanyak 13 kali. Kemudian al-jamaah. Menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kata al-jamaah memiliki kumpulan atau kelompok. Yang dimaksud jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW, terutama adalah Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dr. Ahmad Wahid bin Zuhri mengartikan al-jamaah sebagai semangat integrasi untuk menghindari diri dari hal-hal yang menyeret kepada terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Sedangkan Ibrahim Anis mengartikan al-jamaah sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Syiraj MA mengartikan al-jamaah adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Kata jamaah dapat dijumpai dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan sebagainya. Jadi, secara istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kaum atau golongan yang mengikuti serta mengamalkan ajaran agama Islam yang murni sesuai yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikatakan kaum yang menganut i'tiqad sebagaimana i'tiqadnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau.
Sedangkan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Sementara Muhammad Idrus Romli mendefinisikan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai aliran yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin atau as-sawadul a'dham. Dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai paham keagamaan yang mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali untuk bidang fikih, mengikuti Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah, dan mengikuti Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi untuk bidang akhlak atau tasawuf. Iktikad Nabi dan para sahabatnya itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi secara terpencar-pencar, belum tersusun secara teratur dan rapi. Iktikad itu kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan al-Asy'ari. Karena itu ada yang memberi nama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama kaum Asy'ariyah, jamak dari Asy'ari. Hal ini dikaitkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Menurut kitab Iqtaf As-Sadatul Muttaqin, karya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi yang merupakan kitab Syarah Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali yang dikutip Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam bukunya Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut rumusan paham Asy'ari dan paham Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin yang iktikadnya hampir sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau wafat tahun 333 Hijriah, terpaut 9 tahun. Artinya, apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti paham Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Lahirnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sepertinya berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka." Seorang sahabat bertanya, "Siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah." Hadis riwayat Imam Tabrani. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA berpendapat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir di tengah maraknya pertikaian antar fraksi politik atau firqah yang dibungkus dengan sambul akidah. Kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai dengan munculnya sebagian tabi'in yang sejuk, moderat, tidak terlalu ekstrim, dan tidak mau terseret terlalu jauh dalam aktivitas politik praktis. Kemoderatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin pada metode pengambilan hukum atau istinbat yang menggunakan nas Al-Quran hadis dan memperhatikan posisi akal. Dalam wacana berpikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio atau al-ra'yu. Metode ini diimplementasikan oleh Imam Madhab 4 serta generasi lapis berikutnya dalam menelurkan hukum-hukum pranata sosial. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut sikap netral dalam berpolitik. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terlalu membenarkan kelompok garis keras atau ekstrim. Akan tetapi jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak segan-segan mengambil jarak. Namun jika pemerintah tidak lalim, Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa mengadakan aliansi. Sikap ta'adul atau keseimbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Sedangkan sikap toleran atau tasamuh tampak dalam pergaulan sesama muslim yang tidak mudah mengkafirkan ahli kiblat. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bertasamuh dengan sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya.
Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah menuduh seseorang kafir. Aktivitasnya lebih bersifat kultural atau sakofiyah, ilmiah, dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan ibnu Abi Hasan Yasar al-Basri atau biasa disebut Hasan Basri, serta para tabi'in lain. Sikap Hasan Basri inilah yang kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena realitas sikap dan pemikiran Hasan Basri adalah refleksi seorang Sunni, dengan demikian semenjak beliaulah sebenarnya pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah itu dimulai. Kemudian selanjutnya adalah i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah memiliki i'tiqad yang sejalan dengan i'tiqad Rasulullah dan i'tiqad sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakteristik i'tiqad paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah moderat atau tasamuh, memilih jalan kebenaran dan menjaga keseimbangan dalam segala aspek atau tawazun. Di antara i'tiqad paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang pertama, iman yang sempurna ialah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Yang kedua, Tuhan itu ada, namanya Allah, dan ada 99 nama Allah. Yang ketiga, Tuhan mempunyai sifat banyak sekali yang disimbolkan sifat jalal atau keagungan, kemudian sifat jamal atau keindahan, dan sifat kamal atau kesempurnaan. Tuhan mempunyai 20 sifat wajib dan 1 sifat jais. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Tuhan punya malaikat, rasul, dan kitab. Yang keenam, meyakini bahwa hari kiamat akan datang. 7. Meyakini qadha dan qadar. 8. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Al-Quran bukan makhluk. 9. Rezeki seluruh manusia sudah ditentukan dalam azal, tetapi manusia tetap berkewajiban mencari rezeki. 10. Ajal manusia sudah ditentukan dalam azal, tetapi manusia tetap berkewajiban berikhtiar berobat ketika sakit. 11. Anak orang kafir yang meninggal kecil akan masuk surga. 12. Ziarah kubur hukumnya sunnah. 13. Doa orang mukmin memberi manfaat baginya dan bagi yang didoakan. 14. Pahala wakaf, sedekah dan pahala bacaan seperti tahlil, sholawat, istighfar, tasbih, dan ayat-ayat Al-Quran boleh dihadiahkan kepada orang mati dan sampai kepada mereka jika dimohonkan kepada Allah untuk menyampaikannya. 15. Berdoa secara langsung atau berdoa dengan tawasul, atau bisa disebut juga dengan wasilah atau perantara, dan ini sunnah hukumnya. Kemudian 16, masjid di seluruh dunia sama derajatnya kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina yang memiliki derajat lebih tinggi. Nomor 17, bangkit sesudah mati hanya 1 kali. 18, Tuhan Allah dapat dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala, bukan dengan mata hati saja. 19. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan ruhnya. 20. Nabi Muhammad SAW memberi syafaat atau bantuan nanti di akhirat kepada seluruh manusia. Nomor 21. Sesudah Nabi Muhammad wafat, pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Kemudian nomor 22, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman atau Nabi penghabisan. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. 23, dosa ada 2, yakni dosa kecil dan dosa besar. 24,
surga dan neraka bersama penduduknya akan kekal selama-lamanya. 25 atau yang terakhir adalah mempercayai adanya arasy, yaitu suatu benda makhluk Tuhan yang dijadikan dari nur, terletak di tempat yang tinggi dan mulia. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang firqah yang pertama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti akan kita lanjut di video-video selanjutnya tentang firqah-firqah lainnya. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.